selamat pagi Ibu dosen kami, Ibu Niluh, dan teman-teman semuanya. Dalam pertemuan kali ini, kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori Piaget dan teori Brunner. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri kami. Selamat pagi teman-teman serta dosen. Perkenalkan, nama saya Yohana Helena Kamkopimu, NIM 1914140773. Halo, nama saya Nadia Rustiningsih dengan NIM 19141414080. Perkenalkan, nama saya Anissa Wirawati, bisa dipanggil Anissa, NIM 1914144088. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Deborah Christine Manalu dengan NIM 191414096. Baiklah teman-teman, saya akan mulai menjelaskan tentang teori Piaget. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang biografi Piaget. Jean Piaget itu lahir pada 9 Agustus tahun 1986 di Swiss. Beliau adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog tentang perkembangan. Beliau terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Banyak karya yang sudah dihasilkan oleh Piaget. Pusat perhatian awalnya adalah mengenai pendidikan matematika, dan kontribusi Piaget itu masih dipakai hingga saat ini di bidang pendidikan, yaitu tentang temuannya mengenai pemikiran anak-anak, khususnya tipe dasar pengetahuan dan belajar memori hingga perkembangan bahasa. Lalu yang kedua, yaitu pemikiran Piaget tentang perkembangan mental. Nah, tujuan dari teori Piaget ini untuk menjelaskan mekanisme dan proses perkembangan intelektual sejak masa bayi dan kemudian masa kanak-kanak hingga berkembang menjadi seorang individu yang dapat bernalar dan berpikir menggunakan hipotesis-hipotesis. Nah, Piaget mengemukakan bahwa intelijensi adalah ciri bawaan yang dinamis, sebab tindakan yang cerdas akan berubah saat organisme itu makin matang secara biologis dan mendapat pengalaman. Nah, organisme yang hidup dan lahir itu memiliki dua kecenderungan yang fundamental. Yang pertama, kecenderungan untuk beradaptasi dan berorganisasi. Nah, untuk memahami proses-proses adaptasi dan organisasi ini memiliki beberapa konsep dasar, yaitu yang pertama, intelijensi. Nah, menurut Piaget, tindakan yang cerdas itu adalah tindakan yang menimbulkan kondisi yang mendekati optimal untuk kelangsungan hidup manusia tersebut. Dengan kata lain, intelijensi memungkinkan manusia untuk menangani secara efektif lingkungannya. Sebuah tindakan yang cerdas selalu cenderung menciptakan kondisi optimal untuk survival organisme di dalam situasi yang sedang dialaminya. Nah, yang kedua ada skemata. Skemata itu berasal dari kata skema yang bisa dijelaskan sebagai sebuah proses di mana seseorang membandingkan pengetahuan yang ia miliki dengan sebuah informasi baru yang masuk ke dalam dirinya. Skemata juga bertugas untuk menentukan bagaimana respon seorang anak terhadap lingkungan fisik, karena cara anak menghadapi lingkungannya akan berubah seiring dengan pertumbuhan mereka. Jadi, boleh dikatakan bahwa skemata itu berbanding lurus dengan pengalaman. Semakin banyak pengalamannya, maka skemata yang dibentuk juga akan semakin baik selevel dengan pengalamannya. Contohnya, seorang anak laki-laki yang baru berumur 4 bulan mampu untuk menatap dan menggenggam objek. Setelah itu, dia akan berusaha mengkombinasikan dua kegiatan ini, menatap dan menggenggam, dengan menggenggam objek-objek yang dilihatnya. Yang ketiga, ada asimilasi dan akomodasi. Nah, asimilasi itu proses kognitif di mana seseorang mengintegrasikan persepsi, konsep, atau pengalaman baru ke dalam pola yang sudah ada di pikirannya. Nah, asimilasi inilah yang menyebabkan skemata menjadi berkembang. Lalu, akomodasi. Nah, akomodasi itu adalah pembentukan skema baru atau mengubah skema yang lama. Nah, setiap pengalaman yang dialami seseorang
akan melibatkan asimilasi dan akomodasi. Kejadian-kejadian yang berkorespondensi itu dengan skemata manusia membutuhkan akomodasi. Jadi, semua pengalaman melibatkan dua proses yang sama-sama penting, yaitu pengenalan atau mengetahui yang berhubungan dengan proses asimilasi dan akomodasi yang nantinya akan menghasilkan modifikasi struktur kognitif. Modifikasi ini dapat disamakan dengan proses belajar. Dengan kata lain, kita merespons dunia berdasarkan pengalaman kita sebelumnya atau asimilasi. Tetapi setiap pengalaman memuat aspek-aspek yang berbeda dengan pengalaman yang kita alami sebelumnya. Aspek dari pengalaman ini menyebabkan perubahan dalam struktur kognitif atau akomodasi. Oleh karena itu, akomodasi menyediakan sarana utama bagi perkembangan intelektual. Contoh dari asimilasi dan akomodasi yang saling berhubungan adalah sebagai berikut. Misalkan, seorang anak yang diperlihatkan segitiga sama sisi. Nah, kemudian setelah itu diperlihatkan segitiga yang lain, contohnya segitiga siku-siku. Asimilasi yang terjadi jika si anak menjawab bahwa segitiga siku-siku yang diperlihatkan adalah segitiga sama sisi. Atau contoh yang kedua, misalkan bayi berumur 4 bulan diberi mainan. Dia sebelumnya tidak pernah bermain dengan mainan itu. Nah, mainan itu merupakan unsur lingkungan dan bayi itu harus beradaptasi dengan si mainan itu. Bayi itu berusaha memegang mainan agar berhasil, dan dia juga harus mengakomodasi banyak cara, seperti mengakomodasi aktivitas visualnya, menentukan lokasinya. Dia juga harus menjangkau, menyesuaikan gerakan tangannya agar bisa memegang mainan itu dengan sempurna. Dia juga harus mengatur jari-jarinya, posisi memegang, dan saat mengangkat mainan itu dia harus mengakomodasi ototnya berdasarkan berat mainannya. Nah, dalam satu pengertian, dia mencoba mengubah benda itu menjadi sesuatu yang sudah dikenalinya sebelumnya, yakni benda yang akan dipegang. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa dia mengasimilasikan objek ke dalam kerangka yang dimilikinya dan kemudian memberikan makna pada objek tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif Piaget. Nah, teori belajar Piaget merupakan aliran psikologi kognitif yang menyatakan bahwa anak belajar itu harus disesuaikan dengan tahap perkembangan mentalnya. Artinya, bila seorang guru akan memberikan pengajaran, harus disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan tersebut. Selama penelitian, Piaget semakin yakin akan adanya perbedaan antara proses pemikiran anak dan orang dewasa. Ia yakin bahwa anak bukan merupakan suatu tiruan dari orang dewasa. Anak bukan hanya berpikir kurang efisien dari orang dewasa, melainkan berpikir secara berbeda dengan orang dewasa. Itulah sebabnya mengapa Piaget yakin bahwa ada tahap perkembangan kognitif yang berbeda dari anak sampai menjadi dewasa. Nah, ada 4 tahap perkembangan anak berdasarkan usia perkembangannya. Yang pertama ialah tahap sensori motor. Tahap ini merupakan tahap sebelum adanya bahasa verbal dan dimulai saat bayi lahir sampai berusia sekitar 2 tahun. Pada tahap ini, anak mengenal lingkungan dengan kemampuan sensorik, yaitu dengan penglihatan, penciuman, pendengaran, dan perabaan. Karakteristik ini merupakan gerakan-gerakan suatu reaksi langsung dari rangsangan. Contohnya, di atas ranjang diletakkan mainan yang akan berbunyi bila talinya dipegang. Nah, bayi yang ada di ranjang tersebut akan main-main dan menarik tali itu. Ia mendengar bunyi yang bagus dan ia senang. Maka ia akan mencoba menarik tali itu agar muncul bunyi menarik yang sama. Atau contoh yang kedua, seorang bayi yang menggigit ibu jarinya. Kegiatan ini bukan refleks tetapi kebiasaan yang ditemukan anak dan itu membuatnya puas. Kecerdasan anak muncul sebagai hasil dari eksperimental yang bersifat fisik dari lingkungan sekitarnya. Sehingga kecerdasan anak itu sudah terbangun, namun belum adanya penggunaan kata atau simbol untuk mempresentasikan sesuatu. Yang kedua, tahap praoperasional. Tahap ini terjadi dari usia sekitar 2 tahun sampai 7 tahun. Tahap ini terbagi menjadi 2 fase. Yang pertama, pemikiran prakonseptual. Pada fase ini, anak-anak mulai membentuk konsep sederhana
dengan mengklarifikasi benda-benda dalam kelompok tertentu berdasarkan kemiripannya. Fase ini terjadi pada anak berusia 2-4 tahun. Contohnya, seorang anak diajarkan bahwa sapi adalah hewan besar berkaki 4. Nah, bagi mereka, apapun hewan besar yang berkaki 4 adalah sapi. Nah, yang kedua, pemikiran intuitif. Anak-anak memecahkan permasalahan bukan berdasarkan kaidah-kaidah logika, namun masih secara intuitif. Nah, pemikiran ini terjadi pada anak berusia 4 sampai dengan 7 tahun. Ciri yang paling menonjol adalah adanya kegagalan untuk mengembangkan konservasi, kemampuan untuk menyadari bahwa panjang, jumlah luas, atau volume tetap sama walaupun dipresentasikan dalam wadah atau bentuk yang berbeda. Contohnya, seorang anak ditunjukkan 2 gelas berisi air dengan bentuk dan volume yang sama. Lalu, air di salah satu gelas dituangkan ke gelas lain yang lebih tinggi. Anak pada tahap perkembangan ini akan mengatakan bahwa dalam gelas yang berisi lebih tinggi itu akan lebih banyak air dibandingkan gelas yang lebih pendek. Padahal air dalam gelas tinggi sama volumenya dengan gelas yang pendek. Ini dikarenakan anak secara mental belum bisa membalikkan operasi kognitif dan baru akan muncul di tahap berikutnya. Tahap yang ketiga adalah tahap operasional konkret. Perkembangan ketiga ini terjadi sekitar usia 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Perlunya pemahaman bagi guru sekolah dasar khususnya bahwa anak kebanyakan berada dalam tahap operasional konkret. Tahap ini ditandai dengan dimulainya mereka berpikir matematis logis. Anak dikatakan berpikir secara konkret operasional karena logika berpikir anak didasarkan pada manipulasi secara fisik terhadap suatu objek. Pada awal level, ide anak berdasarkan pada observasi dan pengalaman dalam memanipulasi objek secara langsung. Tetapi anak akan memulai menggeneralisasikan manipulasi objek sebagai cara mengetahui. Nah, ketika proses ini lengkap dan besar, anak akan berhasil dalam tahap konkret operasional. Contohnya, suatu gelas diisi air dan selanjutnya dimasukkan uang logam sehingga permukaan air naik. Nah, anak pada tahap ini akan dapat mengetahui bahwa volume air tetap saja sama. Sedangkan pada tahap sebelumnya, anak masih mengira bahwa volume air setelah dimasukkan logam menjadi bertambah. Tahap ini juga memuat struktur matematika biasa yang disebut dengan grouping atau pengelompokan. Mengambil objek dari suatu kelas, memisahkan kelompok menjadi subkelas, lain halnya mungkin akan mengurutkannya. Konsep ini biasanya akan digunakan untuk mengajarkan konsep penjumlahan dan pengurangan. Lalu tahap yang terakhir yaitu tahap operasional formal. Tahap ini merupakan tahap terakhir yang biasa terlihat ketika anak berusia 12-14 tahun atau bahkan 15 tahun. Anak sudah menggunakan alasan untuk hipotesis dengan memanfaatkan simbol atau ide daripada menggunakan objek secara fisik. Jadi pada tahap ini, anak mampu bernalar tanpa harus berhadapan dengan objek atau peristiwanya langsung dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia. Pada tahap ini, anak meninggalkan usia SD dan memasuki sekolah menengah dan akan banyak menggunakan hubungan atau relasi dalam berpikir. Pemikiran anak pada tahap ini semakin logis dengan mental semakin tinggi dan semakin bisa diarahkan untuk mengatasi permasalahan kehidupannya. Kecepatan perkembangan tiap individu melalui urutan tiap tahap memang berbeda-beda dan tidak ada individu yang melompati salah satu dari tahap di atas. Tiap tahap ditandai dengan munculnya kemampuan-kemampuan intelektual baru yang memungkinkan orang memahami dunia dengan cara yang semakin kompleks. Sebagian perkembangannya bergantung pada seberapa jauh si anak aktif memanipulasi dan berinteraksi aktif dengan lingkungannya. Hal ini mengindikasikan bahwa lingkungan di mana anak belajar sangat menentukan proses perkembangan kognitif anak. Nah, pola perilaku atau berpikir yang digunakan anak-anak dan orang dewasa dalam menangani objek-objek di dunia itu disebut dengan skemata. Pengamatan mereka terhadap suatu benda mengatakan kepada mereka tentang hal objek tersebut. Nah, Piaget yakin bahwa pengalaman-pengalaman fisik dan memanipulasi lingkungan sangat penting untuk terjadinya perubahan perkembangan. Selain itu, ia juga berkeyakinan bahwa interaksi sosial dengan teman sebaya, khususnya berargumentasi, berdiskusi, membantu memperjelas pemikiran yang pada akhirnya akan membuat mereka menjadi berpikir lebih logis. Baik, saya akan menjelaskan bagian C,
faktor yang mempengaruhi perkembangan mental. Yang pertama kematangan, yang kedua faktor pengalaman, 3 faktor transmisi sosial, 4 faktor ekuilibrasi. Yang D penerapan teori Piaget dalam pembelajaran matematika. Memfokuskan pada proses berpikir anak, tidak sekedar pada produknya. Di samping itu dalam pengecekan jawaban siswa, guru harus memahami proses yang digunakan anak sampai pada jawaban tersebut. B. Pengenalan dan pengakuan atas peranan anak-anak yang penting sekali dalam inisiatif diri serta keterlibatan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Untuk selanjutnya, saya Nadia Rustiningsih akan menjelaskan mengenai teori Brunner. Yang pertama, biografi Brunner. Jerome Seymour Brunner dilahirkan di New York City pada tanggal 1 Oktober 1915. Brunner menyelesaikan pendidikan sarjananya di Duke University dan ia mendapat gelar sarjananya pada tahun 1937. Selanjutnya, Brunner belajar psikologi di Harvard University dan mendapat gelar doktornya pada tahun 1939. Setelah menyelesaikan program doktornya, Brunner memasuki Angkatan Darat Amerika Serikat dan bertugas di Divisi Warfare Psikologi. Ia meneliti fenomena psikologi sosial, di mana karyanya berfokus pada propaganda serta opini publik di Amerika Serikat. Brunner menyatakan bahwa filosofi Brunner tentang psikologi dipengaruhi oleh Jean Piaget dan Benjamin Bloom serta Vygotsky. Brunner mengatakan bahwa belajar menurut Brunner tidak terkait dengan umur. Selanjutnya, ada ide Brunner dalam proses pendidikan. Brunner memiliki 4 ide penting yang berkaitan dengan pendidikan. Yang pertama, struktur pengetahuan. Suatu kurikulum dalam pendidikan hendaknya mementingkan struktur pengetahuan, di mana mempelajari prinsip dasar suatu subjek pelajar. Dengan adanya struktur pengetahuan, dapat membantu anak melihat fakta atau teori yang berdiri sendiri dan mempunyai hubungan dengan fakta yang lainnya. Ide ini yang akan mendasari suatu kurikulum spiral. Yang selanjutnya, kesiapan untuk belajar. Brunner menganggap bahwa anak dari segala usia dapat belajar apabila bahan pendukung yang disajikan itu dalam bentuk yang tepat, dan kurikulum harus meninjau kembali dan membangun ide dasar yang berulang, atau yang disebut dengan spiral kurikulum. Menurut Brunner, kesiapan terdiri dari penguasaan keterampilan yang lebih sederhana yang dapat memungkinkan anak untuk mencapai keterampilan yang lebih tinggi. Yang ketiga, nilai intuisi dalam proses pendidikan. Brunner secara prihatin untuk menemukan bagaimana sekolah menciptakan kondisi untuk meningkatkan berpikir intuitif yang kemudian dapat diperiksa melalui analisis. Brunner mengungkapkan suatu educated guess yang sering kali digunakan oleh para ilmuwan, dan dalam proses pendidikan diharapkan guru dan sekolah dapat menciptakan kondisi yang intuitif, di mana intuitif siswa dapat berkembang. Yang keempat, motivasi atau keinginan untuk belajar. Brunner percaya bahwa suatu motivasi harus berakar dalam proses belajar daripada hanya tujuan eksternal, yaitu nilai. Pengalaman pendidikan akan merangsang motivasi anak, yaitu pengalaman di mana anak dapat berpartisipasi aktif dalam belajar. Lalu, Brunner juga menekankan bahwa pada proses belajar menggunakan metode mental, artinya setiap individu yang belajar mengalami sendiri proses belajar mereka, sehingga proses tersebut dapat direkam oleh pemikirannya sendiri. Discovery learning
menurut Brunner, yaitu model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pandangan kognitif tentang pembelajaran dan prinsip konstruktif. Dalam model pembelajaran ini, siswa dapat belajar dengan aktif, dengan konsep dan prinsip dalam memecahkan masalah, sehingga siswa dapat mendapatkan pengalaman dengan kegiatan yang mereka lakukan. Yang ketiga ada proses berpikir menurut Brunner. Brunner berpendapat bahwa berpikir terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, penerimaan atau acquisition. Penerimaan merupakan proses menerima persepsi dan pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman. Dengan kata lain, adanya pengalaman baru akan menambahkan pengetahuan yang lama, memperluas dan memperdalam suatu pengetahuan. Yang kedua ada transformasi atau transformation. Transformasi merupakan perubahan persepsi baru dan pengetahuan ke dalam bentuk yang lebih bermakna. Transformasi mengarah pada proses mengubah informasi sesuai dengan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Yang ketiga ada menguji ketepatan atau testing. Menguji ketepatan merupakan tindakan yang dirancang untuk menilai kecukupan dan ketepatan pengetahuan yang ada dalam rangka menilai proses transformasi. Dan proses kedua dan ketiga dalam proses berpikir Brunner menyerupai ide Piaget mengenai asimilasi dan akomodasi. Transformasi dan asimilasi, keduanya mengarah pada proses perubahan informasi sesuai dengan pengetahuan sebelumnya. Sedangkan menguji ketepatan dan akomodasi, keduanya merupakan proses penyesuaian pengetahuan lama ke pengetahuan yang baru. Dan ketiga proses berpikir ini berlangsung dalam waktu yang bersamaan. C. Tahapan belajar. Menurut Brunner, ada 3 tahap belajar. Seorang anak dalam belajar melibatkan ketiga proses berpikir dan juga melewati 3 tahapan yang berlangsung secara berurutan. 3 tahapan belajar yaitu yang pertama, tahap inaktif. Seorang anak dalam tahap ini belajar melalui tindakan atau keterlibatan langsung dalam mengotak-atik suatu benda. Anak belajar suatu pengetahuan di mana pengetahuan itu dipelajari secara aktif dengan menggunakan benda-benda nyata tanpa menggunakan imajinasinya. Misalnya, untuk mempelajari konsep bilangan pecahan bisa menggunakan roti yang dibagi sama besar. 2. Tahap ikonik. Tahap ikonik adalah suatu tahap di mana anak membangun pengetahuan dengan cara mempresentasikan objek yang dimanipulasi. Bentuk representasi pengetahuan bisa berupa bayangan visual atau gambar yang menggambarkan kegiatan atau situasi yang nyata. Dalam tahap ini, pemahaman anak masih diperoleh dari benda nyata dalam bentuk gambar, bukan bentuk benda abstrak. 3. Tahap simbolik. Pada tahap ini, anak sudah mampu menggunakan notasi tanpa tergantung lagi terhadap objek nyata dengan objek seperti pada tahap sebelumnya, tetapi sudah dengan menggunakan representasi dalam bentuk simbol abstrak, misalnya lambang matematika. Dalam suatu pembelajaran matematika, khususnya siswa diharapkan mengalami sendiri apa yang mereka pelajari, sehingga dapat merekam dalam pemikiran sendiri. Prinsip ini sesuai dengan prinsip konstruktivisme yang dianut oleh Brunner. Salah satu penerapan prinsip ini adalah model discovery learning yang dikembangkan oleh Brunner. Model pembelajaran ini, siswa didorong untuk belajar mandiri melalui keterlibatan aktif dengan prinsip pemecahan masalah, dan guru hanya berperan dalam mendorong dan sebagai fasilitator yang memungkinkan siswa menemukan sendiri prinsip matematika untuk mereka sendiri. Pembelajaran ini membangkitkan keinginan siswa untuk memecahkan masalah dan menemukan jawaban sendiri. Yang berikutnya, dalil atau teori dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, dalil konstruksi atau penyusunan. Dalam konstruksi ini dikatakan bahwa cara yang terbaik bagi seorang siswa untuk mempelajari suatu atau prinsip matematika adalah dengan mengkonstruksikan atau melakukan penyusunan sebagai representasi dari konsep tersebut. Dalam suatu proses perumusan dan penyusunan ide, apabila disertai dengan bantuan benda yang konkret, akan lebih mudah mengingat ide tersebut bagi mereka. Misal, ketika anak mempelajari konsep perkalian yang didasarkan pada prinsip penjumlahan berulang. Contohnya,
3 dikali 2 pada garis bilangan meloncat 3 kali dengan loncatan sejauh 2 satuan yang ternyata hasilnya adalah 6. Dengan menguji hasil percobaan, siswa akan benar-benar paham bahwa perkalian pada dasarnya merupakan penjumlahan berulang. Yang kedua, dalil notasi. Menurut apa yang dikatakan dalam teorema notasi, representasi dari suatu materi matematika akan lebih mudah dipahami oleh siswa apabila di dalam representasi itu digunakan notasi yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa. Notasi yang diberikan pada tahap ini bersifat berurutan dari yang paling sederhana sampai yang paling sulit. Penyajian seperti ini dalam matematika merupakan pendekatan spiral. Dalam pendekatan ini, setiap ide matematika disajikan secara sistematis dengan menggunakan notasi yang bertingkat. Ketiga, dalil kekontrasan dan variasi. Dalam teorema ini dikemukakan bahwa sesuatu konsep matematika akan lebih mudah dipahami oleh siswa apabila konsep itu dikontraskan dengan konsep yang lainnya, sehingga perbedaan antara konsep yang satu dengan yang lainnya menjadi jelas. Contohnya, dalam pemahaman bilangan prima akan menjadi lebih jelas apabila bilangan prima tersebut dibandingkan dengan bilangan yang bukan prima. Dengan menggunakan perbandingan konsep yang satu dengan yang lain, perbedaan dan hubungan akan menjadi lebih jelas. 4. Dalil konektivitas atau pengaitan. Dalam teorema disebutkan bahwa setiap konsep, setiap prinsip, dan setiap keterampilan dalam matematika berhubungan dengan prinsip, konsep, dan keterampilan yang lainnya. Adanya hubungan ini menyebabkan struktur setiap cabang matematika menjadi lebih jelas. Adanya hubungan ini juga memudahkan tenaga pendidik untuk menyusun program pembelajaran bagi siswa. Dalam pembelajaran matematika, tugas seorang guru tidak hanya membantu siswa dalam memahami konsep, tetapi juga membantu siswa dalam memahami hubungan antara konsep, prinsip, dan keterampilan tersebut. Dengan memahami hubungan tersebut, pemahaman siswa terhadap struktur dan isi matematika akan menjadi lebih utuh. Yang terakhir adalah aplikasi teorema Brunner dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, guru merencanakan pembelajaran sedemikian rupa sehingga pelajaran itu berpusat pada masalah-masalah untuk diselesaikan siswa. Yang kedua, guru menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi siswa untuk menyelesaikan masalah. Yang ketiga, membantu siswa mencari hubungan antar konsep. Yang keempat, mengajukan pertanyaan dan membiarkan siswa mencoba menemukan sendiri jawabannya. Yang kelima, mendorong siswa untuk membuat dugaan yang bersifat penemuan. Pembelajaran teori ini menekankan pentingnya pemahaman tentang struktur materi dari suatu ilmu yang dipelajarinya. Untuk memperolehnya, siswa harus aktif dan tidak hanya menerima materi dari guru saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun sikap, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.